Selamat siang Budita. Apakah Budita sibuk hari ini? Selamat siang Pak Fajar. Enggak Pak, ini lagi santai-santai saja kok. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak Fajar? Mohon maaf Bu ya, ini jadi mengganggu waktunya sebentar. Enggak apa-apa Pak, ini lagi santai kok. Oke. Gimana? Apa yang Pak Fajar harapkan dari pertemuan kita hari ini Pak? Silahkan. Begini Budita, saya mau curhat tentang masalah saya ini Budita. Silahkan Pak. Apa yang ingin diceritakan oleh Pak Fajar? Sebenarnya gini Budita, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Budita. Oke. Iya. Masalahnya Pak Fajar apa ini? Coba bisa diceritakan alurnya Pak Fajar. Apa yang Pak Fajar rasakan? Insya Allah nanti kalau saya bisa membantu, pasti kita akan pecahkan bersama. Gini Budita, beberapa hari yang lalu tuh kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah Budita. Oh, memangnya gimana bisa itu Pak Fajar? Terus apa ini yang membuat Pak Fajar sampai mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak begitu serius sih Budita. Tidak serius? Tidak serius gimana maksudnya Pak? Kepala sekolah itu mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Oh, memangnya proses mengajar yang bagaimana yang Pak Fajar lakukan sehingga mendapatkan kritikan dari kepala sekolahnya Pak Fajar? Kalau boleh tahu ini Pak. Iya. Saya itu melakukan pembelajaran dengan menggunakan sumber-sumber belajar lain Budita pada waktu pelaksanaan supervisi. Nah, saya memang jarang Bu menggunakan buku teks. Nah, hal itu sepertinya membuat kepala sekolah keberatan dengan cara saya mengajar. Karena saya tidak memakai buku teks seperti itu Budita. Sebenarnya bagus sih Pak ya menggunakan sumber-sumber belajar lain. Lalu setelah Pak Fajar mendapatkan teguran dari kepala sekolah, bagaimana emangnya tanggapan dari Pak Fajar dengan respon kepala sekolah tersebut Pak? Saya sejujurnya sudah menyampaikan Bu kepada kepala sekolah kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting kan mengacu pada kurikulum begitu Bu ya. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung Bu. Dan dari hal tersebut itu disampaikan kepada salah satu rekan sejawat saya di sekolah. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh saya tanya ini Pak ya, selama ini apa yang Pak Fajar lakukan ketika melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi Bu ya, saya itu menggunakan sumber belajar dari buku perpustakaan, kemudian mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran yang interaktif seperti itu dan menyenangkan seperti itu Budita. Sebenarnya bagus ya Pak ya. Iya. Terus memangnya kenapa Pak Fajar kok nggak menggunakan buku teks itu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum juga seperti itu Bu menurut saya. Iya sih Pak ya. Sebenarnya sangat menarik sekali loh Pak itu. Tapi kalau boleh saya tanya ini Pak, ketika Pak Fajar menggunakan sumber-sumber lain, kira-kira apa nih Pak hasilnya pada anak didik Pak Fajar ketika Pak Fajar menggunakan sumber belajar lain tersebut? Memang sih Budita ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang optimal seperti itu dalam capaian hasil belajarnya di kelas saya. Nah, kira-kira dari beberapa anak yang menurut Pak Fajar ini ya kurang optimal tersebut, kira-kira masalahnya apa itu Pak? Mungkin menurut saya beberapa siswa tersebut kurang tertarik kali ya Bu ya, dengan menonton video pembelajaran seperti itu. Bisa saja sih Pak begitu. Kira-kira kalau saya boleh tanya nih ya, Pak Fajar
Pernah nggak sekali atau beberapa kali bertanya pada murid Pak Fajar tentang model belajar apa yang mereka sukai? Pernah nggak, Pak? Nah, itu Bu. Saya pikir anak-anak kan seusia itu pasti suka dengan pembelajaran berbasis video begitu. Ternyata tidak Bu ya? Pak Fajar ngajar kelas 3 ya? Iya Pak, betul. Nah, begitulah Pak Fajar. Makanya sebenarnya sih kita harus paham dulu ya Pak ya tentang karakteristik belajar anak kita. Terus tadi Pak Fajar kan juga cerita terkait perasaan takutnya Pak Fajar sama perasaan tidak enaknya Pak Fajar kepada kepala sekolahnya. Itu gimana Pak itu? Terus terang Bu ya, beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman dan menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain agak terbengkalai begitu. Saya takut kalau kepala sekolah tidak respect sama saya akibat kecewa dengan sikap saya, Bu. Jika saya boleh menyimpulkan ini ya Pak Fajar ya, berarti yang membuat Pak Fajar merasa tidak nyaman yang pertama ketika kegiatan supervisi itu. Iya, Bu. Karena Pak Fajar tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, ya. Iya, Dan betul. ketika kepala sekolah mencoba untuk memperingatkan, tapi Pak Fajar memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah Pak Fajar merasa, menurut Pak Fajar ini ya, Iya, Bu. merasa tersinggung. Kemudian menyampaikannya kepada salah satu rekan guru. Begitu ya Pak ya? Iya, Bu, betul, Bu. Jujur saya itu merasa takut, Bu. Kira-kira saya akan mendapatkan surat teguran tidak, Bu ya? Loh, kenapa memangnya Pak Fajar kok bisa berpikir demikian? Apa mungkin ada sikap-sikap dari kepala sekolah yang selama ini seperti membuat Pak Fajar tidak nyaman atau bagaimana Pak? Sepertinya sih tidak, Bu ya. Beliau juga biasa-biasa saja nih selama ini sama saya. Nah, itu artinya berarti kepala sekolahnya Pak Fajar masih memberi toleransi akan sikap Pak Fajar yang kemarin. Gitu, Bu ya. Gitu Pak. Iya. Oke. Dari apa yang sudah Pak Fajar sampaikan tadi, Pak Fajar sudah paham ya. Iya, Bu. Jadi kira-kira rencana Pak Fajar ke depannya terkait proses belajar mengajar dulu ini, Pak Fajar akan melakukan apa ini kira-kira? Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan memperbaiki sistem mengajar saya terlebih dahulu, yaitu menggunakan buku teks sebagai acuan tugas siswa. Namun saya juga tetap memberi inovasi model-model pembelajaran dari sumber-sumber yang saya sediakan seperti itu, Bu. Ya intinya saya akan mengkombinasikan gitu, Bu Dita. Wah, ini keren sekali loh Pak Fajar ya. Bagus sekali idenya Pak Fajar. Tapi tadi kan Pak Fajar juga bilang ya, seandainya jika benar mendapatkan surat teguran dari kepala sekolah, kira-kira apa yang akan Pak Fajar lakukan ini? Seandainya benar ya Pak ya. Oke. Jika benar Bu ya, saya mendapatkan surat teguran dari kepala sekolah, mungkin saya akan lakukan yaitu yang pertama introspeksi diri dan mempersiapkan diri untuk memperjelas masalah yang sebenarnya terjadi seperti itu. Tapi jika tidak, ya saya akan melakukan apa yang telah disarankan oleh kepala sekolah saya, Bu. Karena kalau dipikir benar juga sih, kita kan harus tetap menggunakan buku teks sebagai sumber belajar murid dengan karakteristik yang berbeda-beda seperti itu, Bu. Setuju sekali. Langkah Pak Fajar menurut saya sudah sangat tepat sekali. Saya setuju sekali dengan idenya Pak Fajar. Syukurlah, bagus Bu. Pak. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega ini Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir Bu, takutnya salah langkah gitu. Syukurlah Pak Fajar kalau sudah merasa lega. Lalu kalau misalkan Bapak tadi sudah membuat sebuah rencana nih yang bagus sekali, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Fajar lakukan untuk bisa mengaplikasikan rencana tersebut, Pak? Untuk hal itu Bu ya, dalam proses belajar mengajar mungkin saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian
mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tadi tentang penggunaan buku teks seperti itu, Bu. Wah, keren sekali Pak ya. Kira-kira ada nggak Pak dukungan-dukungan yang dibutuhkan sama Pak Fajar ketika melakukan sebuah komitmen itu Pak? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru yang lain, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan satu sama lain seperti itu, Bu. Mungkin ide yang bagus sekali itu Pak Fajar. Semoga apa yang sudah Pak Fajar rencanakan dan komitmenkan bisa segera terselesaikan ya Pak Fajar ya. amin. Kalau misalkan kita bekerja dengan suasana hati yang tenang dan dihantui dan tidak dihantui dengan rasa yang tidak nyaman, itu kan kegiatan akan lebih nyaman gitu ya Pak ya. Lebih rileks seperti itu ya. Terima kasih Bu Dita untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, Bu ya. Amin. Sukses selalu ya Pak Fajar ya. Terima kasih sekali lagi Bu Dita atas waktunya. Sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu Dita. Terima kasih sekali lagi. Oke. Assalamualaikum. Iya Pak Fajar. Waalaikumsalam. Dan saya akan Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Pak Fajar, mohon maaf sebelumnya ini. Saya boleh minta waktunya sebentar enggak, Pak? Boleh Bu Dita, dengan senang hati. Iya, di sini saya mau cerita ini Pak, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Pak Fajar tidak repot ya? Tidak Bu, ini lagi nyantai aja kok. Apa yang mau Bu Dita ceritakan? Silakan diceritakan. Iya, jadi gini Pak Fajar, akhir-akhir ini kan saya merasa kalau misalkan murid-murid di kelas saya ini seperti kurang antusias gitu Pak, dalam menerima pembelajaran dari saya. Setelah saya memberikan tugas ke mereka, ternyata hanya beberapa orang saja Pak yang mengerjakan tugas dari saya. Sepertinya antusiasnya sangat menurun sekali. Gimana ya Pak ya? Ini jadi menurut Bu Dita, apa yang Bu Dita harapkan dari obrolan kita hari ini Bu Dita? Yang saya harapkan itu sebenarnya saya pengen solusi dari Pak Fajar atas permasalahan yang saya sedang hadapi. Tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu loh Pak. Oke, menurut Bu Dita, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Dita itu kurang merasa antusias dalam pembelajaran bersama Bu Dita? Kalau misalkan saya ingat-ingat kembali sih Pak ya, hal-hal yang mungkin menyebabkan murid saya kurang antusias itu apa mungkin karena pembelajaran saya ini terkesan membosankan ya Pak ya untuk mereka? Atau mungkin pembelajaran dari saya ini monoton gitu loh Pak? Kayaknya sih terkesannya tuh saya lebih dominan ketika berbicara, ketika bercerita di hadapan mereka ketika ada di dalam kelas. Selain itu juga apa mungkin saya kurang memberikan kesempatan ya Pak ya untuk mereka berpendapat, berbicara saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Mungkin begitu kali ya Pak ya? Oh, gitu Bu ya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat Bu Dita itu antusias dalam pembelajaran Bu Dita? Apa ya Pak ya? Mungkin menurut saya karena murid-murid saya ini kan kelas atas ya Pak ya, kelas 5. Mereka sudah bisa membedakan mana pembelajaran yang menyenangkan atau tidak. Mungkin kalau misalkan pembelajaran yang saya berikan ini agak menyenangkan atau tidak monoton atau tidak membosankan, mungkin itu kali ya Pak ya yang bisa meningkatkan antusiasnya. Wah, saya sependapat dengan Bu Dita ini. Lalu menurut Bu Dita, pendapat Bu Dita ya ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran?
yang Bu Dita lakukan di dalam kelas? Apa ya? Menurut saya mungkin kalau misalkan pembelajaran saya itu berdiferensiasi atau berpihak pada murid, mungkin Oke. bisa kali ya Pak ya, pembelajarannya bisa membuat mereka aktif lagi dalam pembelajaran. Apalagi kalau misalkan ada ice breaking. Saya pernah loh Pak, sekali saja ngasih ice breaking. Mereka senang Iya. sekali. Kalau Lebih misalkan menarik dikasih gitu ya Bu Dita ya? iya, kalau misalkan dikasih games, mungkin juga akan lebih menarik kali ya Pak ya? Oke. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Dita, apakah penyebabnya sehingga murid-murid Bu Dita itu kurang merasa antusias dalam pengumpulan tugasnya itu Bu Dita? Kalau terkait tugas, mungkin karena tugas saya terlalu banyak kali ya Pak ya? Saya kan sering sekali ngasih tugas-tugas yang isinya pertanyaan panjang, tanpa saya memberikan sumber-sumber belajar yang beragam dan juga mengasihkan untuk mereka. Mungkin itu kali ya, Oke. sampai tidak mengerjakan beberapa siswa dalam pengerjaan tugas saya. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Dita ya, Bu Dita selama ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini ya biasanya sih saya seringnya ya pakai buku teks itu Pak. Buku teks, kemudian buku pena, kemudian buku tematik, ya itu saja lah Pak. Nah ini menurut Bu Dita ada nggak sih sumber belajar lain yang lebih menarik selain buku teks? Menurut saya sih banyak ya Pak ya. Sumber belajar seperti dari YouTube mungkin, atau dari artikel di blog mungkin, atau tulisan-tulisan ilmiah yang di internet tuh loh Pak. Atau ini nih yang paling menarik ini, ada satu tren aplikasi, mungkin bisa pakai TikTok atau Reels di Instagram. Itu mungkin menarik ya Pak ya? Ya, betul sekali Bu Dita ini. Saya yakin sekali bila Bu Dita bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti yang Bu Dita sampaikan tadi, ini bisa membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Iya, pasti gitu ya Pak. Nah, sekarang apa rencana Bu Dita untuk menyelesaikan masalah ini Bu Dita? Kalau misalkan untuk rencana sih, menurut saya ini Pak ya, gambaran saya ya Pak ya. Yang pertama mungkin saya akan melakukan survei dulu kali ya. Survei dulu terhadap anak didik saya, murid-murid saya. Kira-kira mereka itu senangnya gimana kalau di dalam kelas? Apakah mereka itu suka pakai video-video? Apakah mereka itu termasuk tipe yang audio atau tipe yang visual, audiovisual ataupun kinestetik. Mungkin survei dulu ya Pak yang pertama. Yang kedua mungkin saya akan membuat rancangan pembelajaran yang mengasyikkan gitu loh Pak untuk mereka. Jadi jadi saya akan menerapkan sumber-sumber belajar yang beragam seperti misalkan dari video YouTube, dari TikTok, dan juga sumber-sumber menarik lainnya. Yang ketiga mungkin saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kali ya Pak ya, kan kasihan mereka. Nah kalau misalkan bentuk tugasnya terlalu banyak kan juga membosankan untuk mereka. Rencananya sih nantinya saya akan memberikan kebebasan pada mereka untuk menentukan bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu loh Pak. Jadi murid saya kan nggak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Kalau misalkan pengumpulan tugasnya dalam bentuk-bentuk lain seperti dibuat drama atau dibuat lagu, puisi, pantun, video, atau laporan digital, mungkin itu akan lebih menarik kali ya Pak ya. Itu sih sementara rencana dari saya Pak Fajar. Oke, bagus sekali nih rencananya Bu Dita. Nah, kemudian ini rencananya berhasil ya Bu Dita ya?
Nah, Amin. sekarang Doanya ya, Pak. apa komitmen Bu Dita terhadap rencana yang sudah Bu Dita susun ini? Ini Pak yang saya bingung. Mungkin Oke, komitmen saya, ya saya akan membuat rencana pembelajaran yang kontinu kali ya Pak ya. Jadi rencana pembelajarannya itu yang berdiferensiasi dan juga mengasyikkan. Dan saya gitu ya. juga akan menyelipkan sumber-sumber belajar yang beragam seperti tadi dari video YouTube, dari artikel atau dari sumber-sumber yang kekinian gitu Pak, supaya Oke. mereka itu bisa mengeksplor materi. Sehingga kan murid-murid saya tetap bisa menjalankan nih Merdeka Belajar. Dan saya akan bisa membuat murid-murid saya menjadi nyaman, menjadi senang ketika kegiatan eksplorasi materi. Tadi kan saya juga milih untuk pengumpulan tugasnya juga dibebaskan nih Pak untuk mereka. Jadi Oke. kesannya itu tidak ada unsur paksaan gitu loh. Jadi saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Nah itu sih Pak mungkin komitmennya, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi dan tetap asik dengan sumber-sumber belajar yang beragam. Itu kali Pak Fajar ya. Wah, bagus sekali nih Bu Dita rencananya. Nah, saya sangat yakin dengan rencana yang Bu Dita buat ini pasti akan membuat Bu Dita semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran. Amin. Ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Dita ya. Iya, terima kasih Pak Amin. Sebelumnya saya terima kasih banyak ini Pak Fajar sudah memberikan waktunya untuk sharing saya, untuk coaching saya. Ya, harapan kita sih mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan ya Pak ya untuk murid-murid kita. Iya. Ya, ini harapan kita semua Bu Dita menjadi guru yang jadi tauladan dari anak didik kita seperti itu. Amin. Amin. Ya sudah sekali lagi saya terima kasih loh Pak. Ini waktunya. Maaf sudah mengganggu. Sama-sama, terima kasih. Iya. Saya pamit dulu ya Pak ya. Saya sudah dapat solusi dari Pak Fajar. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.